Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bunda Erna Diana dari PAUD Aisyah Fatimah Az-Zahra Indramayu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Halo bunda-bunda semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Halo anak-anakku juga semuanya yang ada di Indonesia, juga di wilayah Indramayu dan sekitarnya ya, dari Sabang sampai Merauke juga. Pastinya dong. Kali ini saya Bunda Erna Diana akan menghadiri rapat gugus dulu ya, dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pengimbasan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR di gugus PAUD kami, Gugus Rumput Alur, di Desa Tambak Raya tempatnya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dan di COVID atau masa pandemi COVID-19 ini, kita semuanya pasti akan menyimak dan bagaimana caranya ya jika tetap belajar di sekolah. Tentunya harus menurut aturan protokol kesehatan ya, atau anjuran dari pemerintah. Semoga video Bunda Erna Diana ini sangat bermanfaat insya Allah. Dan bagi orang tua yang mempunyai anak usia dini tentunya. Simak videonya yuk. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pengimbasan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR, Gugus Rumput Alur, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Berikut gambar dan penjelasan isi rapat dari Ketua Gugus Rumput Alur yaitu Bunda Rohailiasi SPD. Dari hasil rapat sebelumnya yang telah Bunda Rohailiasi SPD ikuti, sehingga beliau menghimbau kepada para guru-guru PAUD dan orang tua murid untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan berangkat ke sekolah dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan cara guru harus memberikan tugas kepada orang tua murid selama 1 minggu di rumah. Kemudian orang tua murid mengajak anaknya belajar dari rumah. Hasil kegiatan pembelajaran dari rumah selama 1 minggu harus difoto bersama ayah atau bundanya, lalu kirim melalui aplikasi WhatsApp untuk laporan kepada wali kelas di sekolah. Dan apabila orang tua murid tersebut tidak mempunyai handphone, sebaiknya kita selaku guru atau wali kelas mengadakan kunjungan ke rumah. Jika dalam kunjungan tersebut anak mengerjakan tugasnya masih salah atau belum benar, kita sebagai guru harus tetap memberi pujian kepada anak supaya anak merasa percaya diri dan tidak merasa direndahkan. Apa saja alat atau benda yang harus digunakan oleh anak sebagai pembelajaran dari rumah bersama orang tuanya? Di antaranya yaitu 1. Kegiatan bermain di kamar mandi. Dengan cara anak mengamati benda apa saja yang ada di kamar mandi. Menyebutkan benda yang ada di sekitar kamar mandi. Apa saja kegunaan dari benda-benda itu? 2. Kegiatan bermain di kamar tidur. Dengan cara anak mengamati benda apa saja yang ada pada ruang kamar tidur. Menyebutkan benda yang ada di sekitar kamar tidur. Misal, coba lihat bantal bentuknya seperti apa ya. Coba buatkan menara dari bantal. 3. Kegiatan bermain di ruang tamu. Dengan cara anak mengamati benda yang ada di ruang tamu. Coba kelompokkan mana benda yang namanya kursi ya. Kaki meja jumlahnya ada berapa ya? Kegunaan dan fungsi dari meja dan kursi untuk apa ya? Tentunya para bunda-bunda di rumah jangan memberikan pertanyaan pada anak yang hasil jawabannya iya atau bukan saja ya. Agar anak terinspirasi dengan alat main dan kegiatan main yang dapat dilakukan di rumah. Mudah ditemukan alat mainnya bukan? Agar anak-anak menjadi anak yang cerdas dan berkarakter.
Bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk anak PAUD di masa pandemi COVID-19 ini? Gunakan pelindung muka atau face shield bagi anak dan guru sebagai alat pelindung wajah, mata, mulut, dan hidung dari paparan percikan droplet maupun tangan yang terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus. Cek suhu tubuh anak sebelum masuk ke pintu gerbang sekolah dengan alat termogan, pistol, atau alat deteksi dini pasien corona. Jika angkanya melebihi dari angka 3,75 derajat Celcius, sebaiknya anak dilarang berangkat ke sekolah dulu, sebab kemungkinan anak tersebut sedang sakit. Nanti khawatir temannya akan tertular. Sebelum masuk ke ruang kelas, anak cuci tangan terlebih dahulu di tempat cuci tangan atau air kran yang sudah disediakan di sekolah. Masuk ke dalam kelas dan duduk dengan jarak 1,5 meter dengan temannya. Suasana di dalam ruang kelas harus diisi hanya 5 atau 6 anak dengan posisi meja berjauhan. Diisi 1 anak per mejanya. Bagaimana cara mengatur waktunya? Dimulai hari pertama masuk sekolah selama 3 atau sampai 5 hari untuk masa pengenalan lingkungan di sekolah. Di antaranya yaitu pengenalan guru, pengenalan anak-anak, pengenalan APE atau bentuk APE di sekolah. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, sementara anak-anak tidak boleh memainkan APE, misal ayunan, jungkitan, mangkok putar, supaya menghindari dari kerumunan anak-anak yang bermain di sekitar lingkungan sekolah. Jadi hanya untuk pengenalan saja. Selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk pembelajaran anak usia dini tidak diwajibkan belajar penuh di sekolah dan tidak ada pembukaan maupun istirahat. Anak-anak langsung pulang setelah pengenalan lingkungan sekolah. Waktu di sekolah hanya 30 menit atau setengah jam. Datangnya secara bergantian. Untuk kelompok A masuk jam 8 sampai jam 8.30. Untuk kelompok B masuk jam 9 sampai jam 9.30. Sebab jangan sampai anak kelompok A bertemu dengan anak kelompok B guna menghindari dari kerumunan atau keramaian.